Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Toto Vlog ya. Good morning kawan, selamat pagi di Qatar. Oke, di video kali ini kawan ya, kita akan mencoba sharing atau mungkin berbagi. Kemarin kan ada meeting, ada rapat gitu ya, dikumpulin untuk dikasih tahu bagaimana memproteksi diri dari COVID-19 gitu ya. Soalnya di Qatar itu semakin banyak tiap hari kawan ya. Jadi udah ribuan gitu ya, udah banyak sekali. Mungkin sekarang udah 60.000 atau berapa ya. Jadi semakin banyak, semakin bertambah, semakin. Jadi tiap harinya itu 1000-an lebih gitu kawan ya. Makanya semakin membengkak, semakin bertambah. Oke, kembali ke tema awal. Bagaimana cara memproteksi diri dari COVID-19 gitu ya. Jadi ada 5 tahapan gitu kalau aturan di sini di Qatar ya. Mungkin sama lah ya. Di negara-negara lain juga sama. Jadi yang pertama gitu ya. Yang pertama itu social distance ya. Atau mungkin jarak istilahnya itu apa namanya? Ini jaga jarak lah ya, jaga jarak, bukan kok hanya di waktu kita line atau mungkin baris, enggak ya. Itu meliputi di apa ya, mungkin di tempat keramaian ya, di pasar gitu ya, di mall kalau yang sering ke mall. Kemudian ketika apa namanya antri di bank ya, mungkin seperti itu ya. Kalau antrian di bank seperti itu dulunya ya, baris gitu. Terus ya, selanjutnya mungkin di bis ya. Kalau di sini tuh biasa kan berangkatnya naik bis, pulang juga seperti itu. Jadi cuma pisah kawan ya. Dulunya 2 orang satu seat, sekarang cuma 1 ya. Jadi maksimal kapasitas di sini bis ya itu cuma 26 itu udah termasuk supirnya gitu ya. Total penumpang cuma 25 ini. Jadi plus supir 26 gitu. Yang nomor 2 itu hand wash kawan ya, cuci tangan. Cuci tangan ada 2 macam. Ada 2 jenis ya. Itu cuci tangan mungkin bahannya atau mungkin bahan yang digunakan ada 2 macam. Yang pertama apa namanya, hand wash ya, atau mungkin sampo gitu ya, bisa di deskripsi. Kemudian yang kedua sanitizer atau mungkin alkohol ya. Kemudian petunjuk caranya gimana. Yang hand wash tadi ya, yang sampo gitu ya, yang pakai air itu biasanya di toilet, di kamar mandi ada ya, tinggal mencet gitu aja. Sampo atau mungkin hand wash liquid ya, itu 40 detik ya, setiap 40 detik. Kemudian kalau yang sanitizer tadi atau mungkin alkohol itu 20 detik ya. Setiap 20 detik itu ya nggak ada 1 menit kayaknya ya. Nggak ada 1 menit harus cuci tangan gitu ya, seperti itu. Harus ya sering-sering lah kalau gitu ya. Itu. Kemudian gimana ya caranya apa namanya itu cuci tangan gitu yang benar. Meskipun cuci tangan ada prakteknya, ada ilmunya gitu kawan ya. Saya kan kemarin dipanggil di meeting sana gitu ya, suruh ke depan, nggak saya videoin ya.
lupa soalnya. Suruh maju ke depan gimana caranya gitu ya. Jadi cara cuci tangan yang benar itu gimana? Nomor 1 kawan ya, itu kayak gini ya, seperti biasa diletakkan di tangan, kemudian kayak gini. Nomor 1 ya, cuma di dalam tangan. Nomor yang ini tahap yang nomor 2. Yang ketiga, istilahnya ini ya, apa nama ini, atasnya ini ya, luar tangan nih ya, luar tangan seperti ini. Ini yang ketiga, terus yang kayak gini kawan ya. Ini kayak gini. Nah, yang kelima kalinya gimana kawan ya, sebentar. Yang kelima itu thumb ya, sini. Jadi seluruh jari ya, tengah-tengah jari ini. Nah, gini. Itu yang kelima. Yang terakhir ini ujung ini kawan ya, sini. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Saya juga baru tahu gitu ya, harus sepele gitu ya. Kalau yang kita tahu kan cuma wes gitu saya. Itu cara memproteksi diri dari corona yang nomor 2. Yang ketiga itu simptom itu mungkin menjauhi orang yang kelihatan sakit ya. Nggak tahu itu sakit flu atau batuk-batuk, kita jauhin dulu. Gitu ya. Atau mungkin diri kita sendiri mengalami kayak demam tinggi, batuk-batuk atau gimana, itu harus segera hubungi atau mungkin cek di klinik, di rumah sakit, atau mungkin di puskesmas kalau di rumah ya, pusat kesehatan masyarakat itu intinya. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah di sini menggunakan software kawan ya. Itu software di sini namanya Trust tulisannya itu. Di situ ada tanda kawan ya, ada 4 tanda gitu ya, ada 4 warna gitu ya patokannya. Kalau yang green atau mungkin yang itu kita dinyatakan sehat. Kemudian kalau yang yellow itu status orangnya itu di karantina gitu ya, mungkin kurang fit gitu ya, di karantina. Maksudnya itu kayak disendiriin ya, diisolasi gitu ya. Itu yang yellow color ya gitu, yang warna kuning. Yang ketiga kalinya itu grey ya, grey abu-abu. Nah, yang ketiga grey abu-abu itu suspek ya, kayak tersangka gitu ya, mungkin 50-50 ya. Dalam artian gini, di sini kan satu kamar tuh 4 orang, mungkin 1 orang kena lah, yang lainnya ini kawannya gitu. Jadi kayak disangka gitu ya, mungkin iya mungkin tidak gitu ya. Itu yang grey ya, yang suspek ya. Kemudian yang kelima red color ya, itu udah confirm, udah positif gitu ya. Jadi ketika saya sendiri atau mungkin teman-teman mau keluar kerja, itu di gate ada pos gitu ya, security dicek gitu ya, suruh nunjukin ini warna apa gitu ya, green atau merah ya, itu intinya. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, grocery ya. Grocery dalam artian beli bahan makanan gitu ya, entah itu beras, pakai makanan pokok atau buah-buahan gitu ya. Nah, gitu. Kalau buah itu harus dicuci dulu intinya kawan ya. Cara mencuci gimana? Yes, pokoknya mungkin pakai kawan ya, sabun yang buat buah kan ada, itu juga bisa selama 20 menit. Kalau yang kemarin rapat itu disaranin pakai cuka atau mungkin vinegar ya. Jadi setelah dari pasar tadi ya, masih di kantong plastik, dituangin ke ember, dimasukin air, dicampur dengan cuka atau vinegar atau mungkin sabun untuk buah tadi ya, selama 20 menit.
kemudian ntar dibuang airnya. Nah itu ntar bisa baru dikonsumsi ya kalau makanan. Itu yang grocery ya. Jadi cara memproteksi diri ada 5 tahapan gitu ya. Yang pertama tadi adalah social distance atau mungkin jaga jarak ya. Kedua itu adalah hand wash ya, cuci tangan. Yang ketiga simptom atau mungkin punya keluhan fever atau apa ya gitu ya, demam atau apa, dan disuruh menjauhi orang yang kelihatannya sakit ya. Yang keempat adalah software ya, mungkin nggak tahu aturan dari negara yang lain. Kalau di Qatar itu ETRAS ya, seperti itu. Jadi itu downloadnya mudah, di Google Play ada, gitu. Tinggal ETRAS, ketik, install gitu aja udah. Masukin nomor telepon, ID Qatar ya, kemudian tanggal expirednya juga, sudah selesai. Kemudian yang kalian itu grocery ya, grocer atau mungkin beli bahan-bahan makanan, buah atau apa yang dikonsumsi kebutuhan pokok tiap hari harus dicuci dulu gitu ya, harus dibersihin ya, seperti itu. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan ya mengenai cara memproteksi diri dari COVID-19 ya. Itu insya Allah kalau mengikuti langkah-langkah tersebut ya insya Allah dijauhin lah gitu. Oke, thank you, kita ketemu di next video ya. Jangan lupa kunjungi Mr. Totok Vlog YouTube channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.